Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah diumumkan, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang bulan Al-Muharram, antara syariat dan khurafat, ya. Adapun arti khurafat insyaallah antum sudah paham, yaitu kata para ulama mu'taqadun mabniun ala takhayyulat wa auham. Namanya khurafat, keyakinan-keyakinan yang dibangun di atas halusinasi. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke dalam tema inti pembahasan, sedikit kita berikan muqaddimah. Yang pertama, yang berkaitan dengan arti al-Islam atau siapa itu muslim yang sejati. Islam, sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Usul Ats-Tsalatsa, al-Islam huwal istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkannya dalam ibadah dan tunduk patuh kepada perintah Allah, kepada hukum Allah, kepada syariat Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang yang berbuat syirik. Anak ulang lagi, definisi Islam secara umum adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkannya dalam ibadah dan tunduk patuh kepada syariat Allah serta berlepas diri dari kesyirikan
dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini Islam, kata para ulama, yang bermakna umum. Semua para nabi, para rasul, mereka di atas Islam yang satu ini. Para nabi, para rasul, kita ketahui bersama, dakwah mereka, seruan mereka, ani'budullah wajtanibut taghut. Dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan ani'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, semuanya menyerukan ani'budullah, ibadahilah Allah dan tinggalkanlah semua sesembahan selain Allah. Ini intisari ajaran para nabi, para rasul, dan itulah intisari Islam, menegakkan tauhid, membasmi kesyirikan. Ditambah dengan tadi tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Makanya kalau antum baca ayat-ayat Al-Quran, terutama tentang kisah para keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian hadir ketika datangnya sakaratul maut kepada Nabi Yakub, ketika beliau berkata kepada putra-putranya, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti? Putra-putra beliau mengatakan, na'budu ilahaka, kami akan menyembah sesembahanmu. Sesembahannya Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak satu sesembahan, dan kami termasuk muslimun. Yaitu ini yang dimaksud oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Islam dalam arti yang umum, berserah diri kepada Allah dengan beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ini Islam dengan makna yang umum yang diajarkan semua para nabi, para rasul. Adapun kalau ditanya apa makna Islam secara khusus, arti Islam secara khusus, yaitu maja'a bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adapun arti Islam secara khusus adalah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ini enggak bertentangan dengan makna yang umum tadi, karena yang umum tadi itu juga merupakan intisari dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya sama dengan para nabi, para rasul tadi, dibangun di atas 3 poin yang sangat penting ini. Islam entah yang bermakna umum, entah yang bermakna khusus, dibangun di atas 3 pondasi ini. Namanya Islam didasari oleh at-tauhid, mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Islam yang kedua dibangun di atas al-inqiyad, tunduk patuh kepada syariat Allah. Yang ketiga, Islam dibangun di atas al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dibangun di atas pengingkaran, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka seorang yang telah mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim harus
dia berpegang dengan pondasi yang tiga ini. Al-istislam lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid, apalagi setiap hari, setiap salat dia mengumandangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Bahkan Al-Quran, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, isinya tentang at-tauhid, terutama tauhid al-uluhiyah. Ini pondasi seorang muslim. Maka tidaklah pantas seorang itu mengaku sebagai muslim namun dia jauh dari at-tauhid atau ajaran at-tauhid. Kemudian yang kedua, seorang muslim harus berpegang teguh dengan tadi al-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada perintah Allah, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak sepantasnya orang mukmin dan mukminah apabila Allah memutuskan suatu perkara, demikian pula Rasulnya, tidak layak untuk dia memiliki pilihan yang lain. Sekali lagi, seorang muslim harus betul-betul meyakini kewajibannya, konsekuensinya. Memegang Islam ini harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya sekedar tulisan di KTP agama Islam, tapi dia tidak mau mengikuti syariat Islam, alias mengikuti adat istiadat, warisan nenek moyangnya, atau akal pikirannya, atau hawa nafsunya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian pondasi yang ketiga, Islam dibangun di atas al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan inilah yang tergambarkan dari ucapan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Apa arti asyhadu alla ilaha illallah? Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Di situ ada penetapan, ada penafian, atau penafian dan penetapan yang disebut dengan rukun la ilaha illallah. Yang pertama, la ilaha, menafikan semua sesembahan selain Allah. Ini yang pondasi ketiga tadi, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Orang yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, konsekuensinya berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Al-bara'atu, berlepas diri dari kesyirikan. La ilaha, menafikan semua sesembahan selain Allah. Kemudian illallah, al-isbat, menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Itu muslim yang sejati, seorang muslim yang betul-betul berpegang dengan Islam yang sebenarnya, menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkannya dalam ibadah, tunduk patuh kepada syariat Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Tidak cukup hanya dia, yang penting saya beribadah hanya kepada Allah, yang penting saya nggak berbuat syirik. Tidak bisa. Harus ada al-bara', berlepas diri daripada kesyirikan. Antum insya Allah mulai kecil sudah hafal surat Al-Kafirun, betul ya? Hafal kan? Meskipun kadang terbalik-balik kan.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan, wahai orang-orang kafir. Kata para ulama tafsir di antara Ibnu Katsir, ini mencakup semua orang kafir. Dari ahli kitab, selain ahli kitab, ya orang musyrikin masuk ke dalam kategori qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Kata Ibnu Katsir, hadhihi suratul bara'ah minal amal alladhi ya'maluhul musyrikun. Ini adalah suratul bara'ah, berlepas diri dari semua perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang al-musyrikin. Tidak cukup hanya yang penting saya bertauhid, tidak. Harus ada al-bara', berlepas diri daripada kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan ini pula yang diajarkan oleh para anbiya, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti yang Allah gambarkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada suri teladan pada diri Ibrahim dan semua nabi yang bersama beliau ketika mereka mengatakan inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian dan dari yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman hanya kepada Allah semata. Maka sekali lagi, seorang muslim muslimah yang sejati harus betul-betul berpegang teguh dengan tiga pondasi ini. Tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, tunduk patuh kepada syariat Allah, dan berlepas daripada kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mukaddimah yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara hak khususnya, kata para ulama, dia memuliakan sebagian waktu atas sebagian yang lain. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu dialah yang menciptakan dan dialah yang memilih. Di antaranya memilih waktu-waktu yang mulia. Sebagaimana Allah memilih mengutamakan sebagian makhluk di atas sebagian yang lain. Allah mengutamakan para nabi di atas semua manusia. Ya, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih di antara para malaikat dan manusia sebagai utusan-utusannya. Bahkan di antara para rasul, Allah pilih mana yang lebih utama dibandingkan yang lain. Tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Itulah para rasul-rasul yang kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Demikian pula manusia terbaik setelah para anbiya wa rasul, para sahabat. Allah pilih mereka di antara semua manusia, di antara yang terbaik dari manusia, para sahabat Rasulullah SAW setelah para nabi, para rasul. Rasul bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah para sahabatku. Bahkan Allah memilih yang terbaik dari para sahabat, di antaranya al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Ini hak Allah memilih siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Demikian pula Allah memilih sebagian tempat yang lebih utama dibandingkan yang lain.
Allah mengutamakan sebagian tempat di atas sebagian yang lain. Di antaranya kota Mekah. Rasul mengatakan, innaki la ahabbul buqa ilallah. Engkau wahai kota Mekah adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan kota Mekah yang terbaik secara mutlak di atas muka bumi ini. Beda dengan akidahnya kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah yang lebih memilih Karbala. Bahkan mereka mengatakan laulal Karbala mafudilti. Kata mereka, seandainya bukan Karbala, kota Mekah nggak diutamakan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan mereka mengatakan haji 20 kali di Mekah itu sebanding dengan sekali ziarah di kuburannya Husain di Karbala. Ini agamanya orang apa? Tidak waras. Paham enggak? Namun inilah hakikat kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Intinya Allah mengutamakan sebagian tempat di atas sebagiannya, dan kita tidak tahu apa yang paling mulia di sisi Allah kecuali dengan dalil. Tidak bisa kita mengatakan ini lebih mulia daripada itu di sisi Allah kecuali dengan ad-dalil. Seperti tadi kita katakan kota Mekah yang paling mulia di atas muka bumi berdasarkan sabda Rasul tadi. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Ya, sebagian orang karena fanatik dengan tempat kelahirannya lebih mengutamakannya dibandingkan apa? Yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan tadi ciri orang mukmin yang sejati, tidak sepatasnya orang mukmin dan mukminah kata Allah jika Allah telah memilih suatu pilihan untuk dia punya pilihan. Yang Allah memilih kota Mekah yang terbaik, orang muslim muslimah wajib memilih seperti yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Sekali-kali tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan Rasul sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan dan mereka tidak mendapati keberatan dalam diri mereka, wa yusallimu taslima, dan mereka taslim tunduk kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang sekarang juga banyak didengung-dengungkan oleh sebagian orang yang mengaku katanya keturunan Nabi, bahwasanya di tanah kelahiran sana, di Yaman sana itu luar biasa, bahkan kotanya nggak pernah diaspal. Kenapa? Karena ya untuk mengenang telapak kakinya apa? Ya bilang aja nggak duit, nggak punya fulus sudah ngaspal. Alasannya itu ya kotanya wali nggak diaspal karena naudzubillah min dzalik. Kota Mekah meskipun diaspal 1 juta kali tetap lebih mulia dibandingkan apa? Tadi ya tempatnya para sahabat Rasulullah SAW juga pernah di sana, tetap diaspal. Para sahabat bukan wali ya, Pak. Ya, kota Mekah juga diaspal. Ya, ininya sekali lagi hati-hati, yang lebih memuliakan tempat-tempat yang sekali lagi lebih dimuliakan oleh Allah dibandingkan yang lain, jangan sampai dikalahkan dengan ya khurafat-khurafat mereka tersebut. Ya, bahkan karena keutamaan kota mereka tersebut sampai ada yang namanya wali nggak mau haji, nggak mau umroh. Naudzubillah min dzalik. Ya, karena kenapa? Karena kemuliaan kota tersebut. Naudzubillah. Ya, ini sekali lagi keyakinan-keyakinan yang sesat, menyesatkan. Kita nyatakan, kita yakini kota Mekah kota yang paling mulia secara mutlak di atas muka bumi ini. Kemudian juga Allah memuliakan sebagian waktu di atas sebagian yang lain. Di antaranya Allah memilih bulan suci Ramadan, Allah memilih 10 awal bulan Dzulhijjah, ma min ayamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadil ayamil asyar. Tidak ada hari yang amal saleh Allah lebih Allah cintai dibandingkan 10 hari di awal
bulan Dzulhijjah. Ini kekhususan Allah. Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Maka tidak boleh kita meyakini ada suatu hari amal itu lebih dilipat gandakan pahalanya kecuali dengan dalil. Karena ini berkaitan dengan hal gaib. Ini kita hanya tahu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara waktu yang mulia yaitu bulan Al-Muharram yang sekarang ini kita sudah memasukinya. Mana dalilnya? Yang pertama dalam surat At-Taubah ayat ke-36 Allah mengatakan inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan hurum. Ya, 4 bulan hurum. Hurum itu jamak dari haram. Kemudian kata Allah, itulah agama yang lurus, maka jangan kalian mendolimi diri kalian di 4 bulan hurum tersebut. Rasul SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan 4 bulan hurum. Dalam Sahih Muslim, Rasul bersabda, "Inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal arda as-sana isna asyara syahran." Kata Rasul, sesungguhnya zaman itu berputar seperti keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan Hijriah. Kemudian kata Rasul, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan Hijriah itu ada 4 bulan hurum, 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyat, 3 bulannya berurutan. Rasul sebutkan Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar. Kemudian bulan Rajab bainar Jumada wa Sya'ban. Itu 4 bulan al-hurum. Hurum jamak dari haram. Kenapa kok dikatakan 4 bulan haram? Karena ini meskipun ada khilaf di antara para ulama, cuma intinya dahulu diharamkan berperang di 4 bulan ini. Ya, meskipun kalau sekarang ada yang berpendapat itu sudah dihapus. Cuma intinya istilah 4 bulan dikatakan bulan hurum haram karena ada hukum khusus pada waktu itu diharamkan berperang di 4 bulan ini. Paham tuh? Paham lah. Kemudian sekedar meluruskan sebagian orang yang sering mempermasalahkan kata-kata bulan suci Ramadan. Mungkin antum pernah dengar. Ada sebagian orang mengatakan tidak boleh menamakan bulan Ramadan dengan bulan suci karena bulan suci cuma 4 kata mereka. Ya, paham? Sekali lagi ada orang yang menggugat istilah bulan suci Ramadan dengan alasan bulan suci itu cuma 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan apa? Rajab. Maka kita jawab, dari mana Anda menamakan 4 bulan itu bulan suci? Duh, itu bulan hurum. Hurum itu bahasa Arabnya dari haram. Bukan apa? Suci. Paham ya? Jadi istilahnya sekali lagi, ini membantah statement bulan suci Ramadan, tapi alasannya tidak benar sama sekali. Paham ya? Ya, adapun istilah bulan suci Ramadan sama dengan kita mengatakan ini bulan yang mulia, bulan yang agung. Ya, sekadar apa? Istilah yang tidak selayaknya untuk dipermasalahkan.
Bulan Ramadan, bulan suci. Demikian pula dengan 4 bulan ini bulan suci, ada masalah. Intinya ini semuanya bulan-bulan yang apa? Bulan yang mulia. Paham toh? Nah, ini sekedar ya, karena sering kita diprotes oleh jamaah. Ustaz, katanya nggak boleh Ustaz kita ngomong bulan suci Ramadan. Karena bulan suci itu cuma 4. Dari mana? Ya, bulan suci ya, atau tadi 4 bulan itu namanya bulan hurum. Kalau hurum, kalau terjemahan bahasa Arabnya haram tadi, maknanya diharamkan berperang. Nggak ada kata-kata bulan apa? Suci. Ini sekedar istilah saja untuk menunjukkan kemuliaan bulan-bulan tersebut, entah Ramadan atau 4 bulan al-hurum. Intinya Allah dan Rasulnya dalam ayat dan hadis tersebut mengkhususkan 4 bulan ini haram berperang karena kemuliaannya, karena keagungannya. Ditambah lagi Rasul bersabda dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-muharram. Semulia-mulia, seafdal-afdal puasa setelah Ramadan, puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Ada istilah semulia-mulia puasa setelah Ramadan, puasa di bulannya Allah. Kata ulama, ketika disandarkannya bulan kepada Allah, ini litasyrif, menunjukkan akan kemuliaan. Seperti masjid disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah. Ini bentuk pemuliaan terhadap masjid. Disandarkannya apa? Rumah kepada Allah, Baitullah. Ini menunjukkan litasyrif, kemuliaan. Demikian pula dengan tadi bulan Al-Muharram, Rasul katakan, Rasul nisbatkan bulan ini kepada Allah. Syahrullah, ini adalah bulannya Allah. Ini bentuk pemuliaan. Jadi ini yang wajib untuk kita yakini. Allah fa'alul lima yurid, berbuat sekehendaknya. Allah memilih, mengutamakan sebagian makhluk di atas sebagian yang lain. Allah mengutamakan sebagian waktu di atas sebagian yang lain, dan itu tidak bisa kita ketahui kecuali dengan apa? Ad-dalil, ayat ataupun dari al-hadis. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu sekedar 2 mukaddimah untuk kita masuk kepada inti pembahasan yang sekarang, yaitu yang pertama pembahasannya sama dengan tadi, ada 2 poin. Bulan Al-Muharram antara syariat dan apa? Khurafat. Sekarang kita bahas dulu bulan Muharram di mata syariat. Itu syariat al-Islam. Seorang muslim muslimah tadi sudah kita sampaikan kewajibannya tunduk patuh kepada syariat Allah. Maka seorang muslim muslimah ketika memandang segala sesuatu, dia pandang dengan pandangan syariat, dengan melihat kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan tadi sudah kita sampaikan syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulnya jelas-jelas memuliakan bulan Al-Muharram. Surat At-Taubah tadi ayat 36, hadis Rasul dalam Sahih Muslim juga tadi menunjukkan kemuliaan bulan Al-Muharram. Maka seorang muslim muslimah yang bijak, yang pertama wajib meyakini bulan sekarang ini, bulan Al-Muharram, bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, merupakan bulan yang diagungkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Itu dari segi batin, keyakinan, wajib seorang muslim muslimah meyakini ini bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian apa selanjutnya setelah kita tahu ini waktu yang mulia di sisi Allah dan Rasulullah SAW?
Maka sebagaimana firman Allah tadi, surat At-Taubah 36, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian mendolimi diri kalian di 4 bulan al-hurum tersebut. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam tafsir ayat ini, ja'ala adzamba fihinna a'zam wal amala saleh wal ajra fihinna a'zam. Maksud fala tadrimu fihinna anfusakum, yaitu bahwasanya Allah menjadikan dosa di 4 bulan haram ini lebih dilipat gandakan, dan juga Allah menjadikan amal soleh pahala di 4 bulan hurum ini juga berlipat ganda. Maka konsekuensi dari hal ini semuanya, ketika seorang hamba masuk ke dalam Arba'atul Hurum, wajib untuk berlomba-lomba melaksanakan amal soleh, karena pahala dilipat gandakan di dalamnya, dan sekaligus menjauhkan diri dari amal toleh, amal dosa, entah dosa syirik, dosa bid'ah, ataupun dosa maksiat, karena semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara memuliakan bulan al-hurum, dengan meyakini akan kemuliaannya dan berlomba-lomba dalam amal as-saleh. Dan yang ditekankan oleh para ulama, yang disebut dengan amal saleh, amal yang ikhlas dan ittiba, dan yang paling utama melaksanakan al-wajibat, yang wajib-wajib. Seperti yang mungkin kalau ada kajian kita di tempat lain masalah Dzulhijjah misalnya, ya seperti itu kita sampaikan, musim-musim akhirat, musim-musim ibadah, seorang hamba harus betul-betul lebih bersemangat beramal soleh. Cuma dalam Islam itu ada skala prioritas. Jangan mendahulukan yang mustahab sunnah dibandingkan yang wajib. Ya, seperti yang sering kita contohkan dalam pembahasan bulan Dzulhijjah, kadang orang di 10 awal Dzulhijjah semangat dia beramal soleh untuk menyembelih hewan kurban. Dia mencocokkan hewan kurban seperti yang katakan oleh para sahabat. Rasul menyembelih kambing kibas yang berwarna putih, kehitam-hitaman, matanya ada hitamnya, kakinya juga ada hitamnya. Dia cari sampai ke pelosok desa, sampai mungkin ke pelosok gunung-gunung sana. Cuma akhirnya apa? Lupa dengan sholat 5 waktunya, lupa dengan birrul walidain, orang tua butuh bantuannya, dia masih nyari apa? Kambing, ya. Ya, intinya cari kambing yang betul-betul sesuai dengan sunnah, tapi apa? Birrul walidainnya dilalaikan. Ini keliru. Kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, man istaghala bin nafli anil fardhi fahuwa maghrur. Orang yang sibuk dengan yang sunnah, lupa dengan yang wajib, dia orang yang tertipu. Jadi sekali lagi, demikian pula dengan apa? Bulan Al-Muharram. Selayaknya dimuliakan dengan amal-amal soleh. Apa amal soleh? Yang ikhlas dan ittiba. Yang paling utama, yang wajib. 5 waktu sholat di masjid misalnya bagi laki-laki. Kemudian tadi juga birrul walidain yang merupakan kewajiban bagi setiap anak, atau apapunlah kewajibannya. Jangan apa? Memprioritaskan yang mustahab, lupa dengan yang wajib. Ana berapa saat yang lalu ada pertanyaan. Ini untuk ibrah bagi kita semuanya. Terkadang ada seseorang yang dia ini sudah pernah umroh berkali-kali. Sekarang ini di masa-masa transisi antara liburan dan mau masuk sekolah, biasanya butuh biaya apa? Anak-anak. Untuk yang
daftar ulang untuk yang daftar pertama kali. Sekarang ada seorang kepala rumah tangga punya uang cuma bisa untuk membayar umroh atau membayar uang pangkal anak sekolah. Kalau antum, mana yang antum pilih? Untuk umroh atau membayar uang pangkal sekolah anak? Hah? Umroh loh, ini ibadah loh, luar biasa pahalanya. Hah? Mana yang antum dahulukan? Hah? Yakin? Alhamdulillah masih ya sehat walafiat. Namun ini ada orang yang ngotot, ya, seorang kepala rumah tangga ngotot tetap uangnya untuk apa? Umroh, dengan alasan kan bisa dicicil uang pangkal sekolah tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Ya, terkadang ini yang ya tidak bisa memprioritaskan permasalahan mana yang wajib, mana yang apa? Mustahil. Dia sudah pernah umroh. Kenapa kok ngotot untuk umroh lagi? Sedangkan anaknya butuh biaya untuk apa? Sekolah. Kita jawab, ya sudahlah, kalau Anda umroh, kemudian Anda mati, Anda meninggalkan utang. Paham? Orang mati saya saja, kalau masih punya utang nggak bisa langsung masuk. Ini orang yang umroh juga sama, kalau punya utang apa? Mati. Naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, ngapain dia ngotot untuk umroh yang sunnah, sedangkan kewajiban sebagai kepala rumah tangga apa? Ya, dia tidak laksanakan membiayai anak sekolah. Ini kewajibannya. Kewajibannya bukan hanya sekedar memberi makan minum, pendidikan juga demikian. Di antaranya apa? Membayar uang sekolah. Dan ini salah satu wallahu alam sebab mengapa banyak sekolah-sekolah terutama yang ya menisbatkan kepada sunnah itu masih banyak wali murid yang punya apa? Banyak tunggakan. Nah, sekolah sudah luar biasa berkorban. Terkadang wali murid ini meremehkan. Nggak apa-apa, utang nggak nyicil, nggak apa-apa. Sampai kadang ada yang lulus sekolah SD 6 tahun, uang pangkal masih apa? Belum lunas. Padahal kadang mereka ada kemampuan tadi untuk umrah dan sebagainya. Hati-hati. Naudzubillah min dzalik. Terkadang tadi intinya hati-hati, jangan sampai salah memprioritaskan hal-hal yang tadi, mana yang wajib, mana yang mustahab, mana yang itu darurat, mana yang itu ini primer, sekunder, dan seterusnya. Ya, sekali lagi, di antara amal soleh di bulan Muharram yang ditekankan lagi yaitu melaksanakan yang wajib, dalam artian kita sudah melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, cuma di bulan-bulan seperti ini lebih menjiwai, lebih bersemangat, kita yakini pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga amal-amal soleh yang lain yang mustahab. Kemudian yang ditekankan lagi tadi oleh Rasul, puasa secara mutlak di bulan Al-Muharram. Puasa mutlak ini misalnya kita seperti Rasul SAW ketika pagi hari nggak ada sarapan langsung apa? Puasa. Nggak peduli hari apa saja. Ini sekali lagi yang dinamakan dengan puasa mutlak sebulan dari bulan Al-Muharram. Kapan saja kita mau puasa silahkan. Ini namanya puasa mutlak. Kemudian ada puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid. Ditekankan lagi puasa tanggal 10 Al-Muharram, Asyura. Kata Rasul, siyamu Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Puasa Asyura, aku berharap kepada Allah bisa menghapuskan dosa tahun yang lalu. Ketika Rasul diberitahu orang Yahudi juga puasa Asyura, karena itu kata mereka hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka mereka pun berpuasa. Maka kata Rasul, in kanal amul mukbil sumna yaumatasi. Tahun depan kalau masih ada umur yang panjang, kita akan puasa tanggal 9-nya juga. Dan itu yang paling afdal, puasa
di bulan Al-Muharram puasa tanggal 9 dan 10. Itu yang paling afdal. Kalaupun tidak bisa tanggal 9, kata para ulama boleh tanggal 10-nya saja. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekali lagi, ini bulan Al-Muharram di pandangan kacamata syariat, ya, bulan yang mulia yang selayaknya dimakmurkan, dipenuhi, diisi dengan amal soleh dan meninggalkan amal yang toleh, syirik, bid'ah, dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan hurum atau 4 bulan hurum tersebut. Sekarang kita pindah kepada pembahasan yang kedua, bulan Al-Muharram di mata khurafat. Ini kita mungkin sekedar meringkas ataupun membaca dari tulisan yang sudah pernah kita tulis dan alhamdulillah sudah kita posting juga. Silakan kalau mau lihat di medsos kita, FB atau yang lainnya, ada makalah yang berjudul "Benarkah bulan Suro bulan sial?" Ini makalah yang kita tulis sudah lama, namun insya Allah masih layak untuk kita sampaikan dan kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih jatuh ke dalam khurafat tadi, keyakinan-keyakinan yang berdasarkan halusinasi. Ya, contoh khurafat luar biasa banyaknya di negeri kita. Buto ijo, apa buto ijo? Ya, gerhana dimakan apa? Nah, cerita Nyi Loro Kidul, kenapa orang itu nggak boleh keluar malam Suro Muharram, karena Nyi Loro Kidulnya lagi apa? Iya, lagi gerilya dan seterusnya, khurafat. Ya, namun ini masih banyak yang meyakininya. Makanya seorang muslim muslimah yang bijak wajib untuk berpegang dengan syariat dan meninggalkan khurafat dan watawasabil haq watawasabil sabr, menyampaikan kepada yang lainnya agar kembali ke dalam ajaran Islam, ke syariat Islam, menjauh dari segala bentuk khurafat-khurafat tersebut. Baik, ada yang sudah menemukan enggak makalah itu? Ada? Kalau yang tahu Facebook kita, ada yang ketemu? Hari apa itu? Hari berapa hari yang lalu? Tanggal berapa? 25 kemarin, ya. 3 hari yang lalu berarti ya. 3 hari yang lalu kita posting tulisan benarkah bulan Suro bulan sial. Nah, ala kulli hal, ya, kita mau baca sedikit. Bulan Muharram dinamai oleh sebagian orang dengan bulan Suro. Ini mereka juga mengambil dari istilah puasa Asyura tadi. Ya, Suro dari kata-kata Asyura, tanggal 10. Dan dianggap sebagai bulan yang penuh bala dan sial. Ini yang kita namakan tadi dengan khurafat, keyakinan-keyakinan yang dibangun di atas halusinasi. Dari sanalah sebagian orang tidak berani mengadakan hajatan di bulan Suro. Kalau di kampung-kampung selain bulan Suro terkadang banyak terop-terop, hajatan-hajatan, stop sana stop sini. Namun di bulan Al-Muharram ini secara umum lebih sepi. Betul enggak? Di mana-mana merata demikian. Biasanya kalau sudah malam minggu di sini tutup, ada terop, sana ada terop, ya. Namun di bulan Suro ini banyak orang yang takut mengadakan hajatan dengan keyakinan ini bulan sial. Kalau membangun rumah tangga di bulan ini ada acara walimah di bulan Al-Muharram atau Suro, nanti nggak langgeng dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik.
Dan mereka pun mengadakan berbagai macam ritual tolak balak, semisal memandikan pusaka atau jimat, ngalap berkah kepada kerbau keramat, atau sedekah laut yang mempersembahkan sesembelihan mereka kepada jin-jin dan lain sebagainya. Kemudian kita tulis dalam bentuk soal jawab. Ini iktidaan bin Nabi SAW. Kata ulama bahwasanya tulisan sebagian ulama dibentuk dalam soal jawab ini mengikuti sunnah Rasul. Kata Rasul, sering Rasul sebelum menyampaikan ilmu pakai soal jawab dulu. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Ini ada pertanyaan, apakah ini keyakinan yang bisa diterima dan dibenarkan dalam kacamata Islam? Yaitu apakah keyakinan bulan surah, keyakinan yang mendatangkan kesialan ini dibenarkan dalam Islam? Maka jawabannya tidak sama sekali. Ya, sangat bertentangan antara syariat Islam dengan khurafat tadi. Kalau dalam Islam tadi Allah dan Rasulnya mengagungkan, memuliakan bulan Al-Muharram ini, tapi justru mereka mengatakan ini bulan yang penuh dengan apa? Kesialan. Sangat jauh. Bertolak belakang antara syariat dan khurafat yang masih menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian apa dalilnya Islam memuliakan bulan Al-Muharram? Ini sudah kita sampaikan di pembahasan awal. Kemudian bagaimana pendapat Islam tentang ucapan atau keyakinan bahwa bulan surah itu bulan sial? Kita katakan, kita jawab, itu ucapan keyakinan yang batil, yang wajib diingkari. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, dengan lisannya. Ini diartikan dengan tulisan. Bagaimana pendapat Islam tentang ucapan keyakinan bahwa bulan surah itu bulan sial? Maka dijawab, itu ucapan keyakinan yang batil, yang wajib diingkari. Apa alasannya? Jawabannya karena ucapan tersebut mengandung banyak kesesatan, bahkan kesyirikan. Apa saja kesesatannya? Apa kesesatan, penyimpangan keyakinan bulan surah bulan yang sial? Kita sebutkan di antara yang pertama, karena itu bentuk menyakiti dan melecehkan Allah. Kata-kata keyakinan bulan surah bulan sial itu bentuk melecehkan, menyakiti Allah. Rasul SAW bersabda dalam Sahih Bukhari Muslim, yu'dhini ibnu Adam yasubud dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Manusia, anak Adam, menyakiti diriku, kata Allah, melecehkan diriku. Dia mencela waktu, sedangkan aku yang menciptakan waktu. Kenapa dikatakan manusia melecehkan, menyakiti Allah? Karena dia mencela, memperolok, melecehkan waktu dengan menganggap waktu bulan Muharram itu bulan yang penuh dengan kesialan. Ini bentuk apa? Melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah yang menciptakan waktu. Ini alasan pertama kenapa keyakinan bulan surah bulan yang sial itu adalah suatu kesesatan, penyimpangan, karena itu bentuk melecehkan, menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kenapa keyakinan itu keyakinan yang batil? Karena keyakinan itu sudah diingkari oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada waktu sial dalam pandangan Islam. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la adwa wala tiara wala hama wala safar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Semuanya dengan apa? Seizin dari Allah. Ini cuma jangan disalahpahami. Seperti kasus yang terjadi dulu pandemi
virus corona, tak ada penyakit yang menular dua. Pada lanjutan hadisnya, Rasul mengatakan wa firra minal majdum kama tafirru minal asad. Larilah dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Harus ada upaya pencegahan. Seperti dulu diwajibkan pakai masker. Kalau ada orang yang mengatakan tawakal saja, ini bertentangan dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul suruh apa? Berusaha, lari, menjauh. Jangan sok tawakal. Ini harus ada apa? Upaya pencegahan. Iya, memang nggak bisa dia menular dengan sendiri, tapi dia bisa menular dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul menyuruh orang itu menjauh dari orang yang terkena penyakit kusta agar tidak apa? Tertular. Maka dalam hadis, "Idza sami'tum ta'un bi ardin fala tadkhulu." Kalau kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu tempat, jangan masuk ke tempat tersebut. Ya, ini sekali lagi sebagai bentuk upaya mencegah. Tapi tetap dengan keyakinan orang yang di dalam tidak akan mungkin terkena kecuali dengan seizin dari Allah. Makanya Rasul mengatakan, wa idza antum fiha fala takhruju minha. Tapi kalau kalian sudah ada di tempat yang ada wabah itu, jangan keluar. Sudah tawakal kepada Allah, nggak mungkin terkena kecuali dengan seizin dari Allah. Ini menjamakan antara tadi, ya, bahwasanya ada penyakit yang menular. Jangan naudzubillah min dzalik, sok-sok tawakal, sok-sok ya kuat dan sebagainya. Ya, sekali lagi Rasul mengatakan menjauh dari orang yang terkena penyakit kusta karena bisa menular dengan seizin dari Allah. Nah, kemudian walatir, ini intinya, tidak ada sesuatu apapun yang mendatangkan kesialan. Ini yang Rasul nafikan. Semuanya, baik itu Rumatus Susati, angka 13, nomor 4 dan seterusnya, nggak ada yang bisa mendatangkan kesialan. Apa hubungannya angka 13 dengan apa? Ini hanya yang tidak waras saja yang meyakini akan hal tersebut. Ini seperti yang sudah kita sering sampaikan. Anak mulai dari PAUD ya diajari berhitung. Ya, setelah angka 12 angka berapa? Iya, sudah meraih gelar S1, S2, S-teler ya, bangun lift dilompati angka 12 kemudian angka 14. Duh, dari dulu kecil hitung-hitungnya gimana? 1, 2, 3, 4-nya dilompati, ya, 5 dan seterusnya. Ini gimana belajar hitung-hitungannya itu? Ini sekali lagi itulah khurafat, ya. Secara nas sudah bertentangan, demikian pula dengan akal yang sehat. Apa salahnya angka 13 itu? Kok dia apa? Dikatakan sia, tidak mau dipakai dan seterusnya. Ainal ukul, ya, akal yang sesat menyesatkan, yang enggak waras. Walahama, kata Rasul, tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Wala safar, tidak pula bulan safar mendatangkan kesialan. Bulan safar ini kata orang musyrikin jahiliyah mendatangkan kesialan, maka dibantah oleh Rasul. Gak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Maka kalau ada yang menganggap bulan Surah, bulan Muharram, kalau bulan Safar kan bulan kedua setelah bulan Al-Muharram, bulan Muharram Safar. Bulan Safar, bulan kedua dari bulan Hijriah itu dulu dianggap oleh kaum musyrikin jahiliyah bulan yang penuh kesialan. Sedangkan sebagian kaum muslimin sekarang menganggap bulan pertama dari bulan Al-Muharram ini bulan yang penuh kesialan. Ini jelas-jelas bentuk tasyabbuh dengan orang musyrikin jahiliyah. Makanya kita sampaikan di antara alasan kenapa keyakinan bulan surat, bulan yang penuh kesialan itu sesat, karena itu menyerupai keyakinan dan ucapan orang-orang musyrikin jahiliyah yang menganggap bulan Safar itu sial.
seperti yang dinafikan oleh Nabi dalam hadis di atas. Wala safar, dan Rasul bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Kemudian juga menganggap sesuatu itu sial atau dapat mendatangkan madarat dengan sendirinya, maka itu adalah keyakinan syirik kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang dapat mendatangkan manfaat dan madarat. Rasul bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Rasul menegaskan berkali-kali, menganggap sial sesuatu, baik itu tadi rumah tusuk sate angka 13, burung hantu atau bulan suro, meyakini itu bulan sial, itu bentuk kesyirikan, kata Rasulullah SAW. Karena seolah-olah menyamakan Allah dengan apa? Makhluknya yang mendatangkan kesialan tersebut. Kemudian ada pertanyaan yang ke-6 di sini, bagaimana pandangan Islam terhadap ritual yang dijalankan turun-temurun di bulan Suro, seperti tadi memandikan pusaka, jimat-jimat, ngalap berkah kepada kerbau, keramat, dan sedekah laut. Maka kita jawab, Islam adalah agama tauhid yang menyeru manusia untuk meyakini hanya Allah lah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat, serta menyeru umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah semata. Jangankan pusaka atau keris atau batu, akik atau kerbau atau siapapun, bahkan Rasul, manusia yang terbaik, tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan bagi diriku kemanfaatan dan tidak pula kemadaratan kecuali dengan kehendak Allah. Nabi saja tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat, apalagi tadi keris atau batu akik atau batu apa lagi. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi bentuk penyimpangan dari ajaran Islam. Sedangkan Rasul SAW bersabda, innar ruqa wat tamaim wati wala syirkun. Sesungguhnya jimat-jimat atau jambi-jambi ala dukun, jimat-jimat dan ilmu pelet, ilmu sihir adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula menganggap pohon keramat atau sapi atau kerbau keramat atau ayam keramat atau apapun, ini bentuk kesyirikan kepada Allah. Ini kita bawakan hadisnya yang sangat masyhur, hadis Abu Waqid Al-Laythi. Ketika mereka baru masuk Islam, mereka ikut perang Hunain. Mereka pun bersama Rasulullah SAW melewati sebuah pohon bidara. Sebagian mereka mengatakan, ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat untuk menggantungkan senjata kami biar sakti Mondraguna. Sebagaimana orang musyrikin punya pohon keramat. Maka apa jawab Rasul? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sebagai bentuk pengingkaran kepada mereka ini. Innaha sunan kultum kama qalat Banu Israil Musa ij'alna ilahan kama lahum alihah. Ucapan kalian ini sama dengan ungkapan Bani Israel kepada Musa, wahai Musa, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Menganggap pohon keramat, kerbau keramat atau keris keramat, sakti dan sebagainya, itu kata Rasul sama saja dengan menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias syirik kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga tadi di antara ritual-ritual tolak balak yang dilakukan oleh sebagian orang yang menisbatkan kepada Islam dan kaum muslimin, mereka menyembelih kerbau ataupun sapi atau apapun lah dari binatang ternak, kemudian mereka persembahkan entah itu kepalanya dan yang lainnya kepada
penunggu laut Nyiloro Kidul ya, atau apapun dan siapapun namanya, maka ini bentuk kesyirikan kepada Allah, karena Allah berfirman fasholli lirabbika wanhar. Salat itu ibadah, harus dipersembahkan kepada Allah. Menyembelih hewan korban adalah ibadah, harus diserahkan kepada Allah. Dan Rasul bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan kan ini budaya, ini kan ya adat istiadat warisan nenek moyang, maka kita tadi sampaikan orang muslim yang bijak, yang betul-betul sejati, kembali kepada Islamnya, bukan kembali kepada apa? Adat istiadatnya. Kalau dia kembali kepada adat istiadatnya, apa bedanya dengan orang musyrikin jahiliyah yang Allah katakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila mereka orang musyrikin jahiliyah diseru mengikuti ajaran Allah, mereka mengatakan cukup bagi kami ajaran nenek moyang kami. Dan kata Allah, meskipun nenek moyang mereka la yaqilun, tidak berakal dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Kita wajib meyakini wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah pasti benar, nggak mungkin salah. Adapun adat istiadat bisa salah, adapun warisan nenek moyang bisa salah. Maka timbang semuanya dengan qala Allah wa qala ar-rasul. Itu kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan negeri ini akan barokah kalau ittiba kepada Rasul, kalau mengikuti at-tauhid. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Kata Allah, seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid, bertakwa kepada Allah, maka kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ana rasa itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhalu, silakan. Tidak ada? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ketika dianggapkan bulan Arab ini orang melakukan bid'ah? Nah, itu banyak yang bid'ah. Ya kan? Apa hukumnya? Apa termasuk dosa yang dilipat gandakan? Iya, sudah kita sampaikan tadi firman Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan haram. Kata Abdullah bin Abbas, Allah menjadikan dosa di 4 bulan hurum itu dilipat gandakan. Dan dosa mencakup dosa syirik, dosa bid'ah, dan dosa maksiat. Ya, maka tadi kita sampaikan di antara kiat memuliakan bulan Al-Muharram dengan meninggalkan dosa-dosa tersebut. Kalau dosa maksiat wajib dijauhi, apalagi dosa bid'ah, apalagi dosa syirik kepada Allah. Cuma sangat disayangkan justru bulan yang dimuliakan Allah ini mereka penuhi dari malam pertamanya dengan perbuatan bid'ah dan syirik. Perayaan tahun baru Hijriah nggak ada tuntunannya dari Rasul dan para sahabat. Rasul sholat malam menyambut tahun baru Hijriah, tidak ada dari Allah dan Rasul SAW dan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun itu, atau ada lagi doa khusus
ya akhir tahun Hijriah, awal tahunnya, tidak ada ajarannya dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan oleh Rasul, wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara yang diadakan dalam urusan agama. Dan demikian pula di tanggal 10 Al-Muharram ini juga ada bid'ahnya Syiah Rafidah. Acara apa? Al-Husainiyah, meratapi kematian Husain. Ya, ini juga bid'ahnya kelompok Syiah Rafidah yang wajib bagi kaum muslimin untuk betul-betul paham Syiah Rafidah itu produknya Yahudi. Ya, Syiah Rafidah itu agamanya mewarisi dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Banyak kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, dan juga kemaksiatannya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau mungkin akhwat ada tanya bisa lewat kertas. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.